dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Sudah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Selanjutnya ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua ya? Oke. Hari ini semangat belajar apa tidak sih? Semangat. Coba dong ibu lihat semangatnya. Ada yang bisa tepuk semangat? Coba lihat. Tepuk semangatnya gimana? Tepuk semangat. Satu kali lagi dong, tepuk semangat. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar apa? Norma. Pembelajaran minggu lalu kita sudah belajar norma. Nah, sekarang kita akan belajar keberagaman sosial dan budaya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik dapat mengenal dan memahami keberagaman sosial dan budaya. Manfaat dari kita mempelajari keberagaman sosial dan budaya adalah supaya kita dapat menghargai, menghormati, dan mengenal kebudayaan sosial dan budaya di Indonesia. Ada yang tahu tidak sih apa itu keberagaman sosial dan budaya? Terus ada yang tahu tidak arti dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Oke, silakan menjawab. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, pengertian dari keberagaman sosial dan budaya adalah kondisi masyarakat dengan latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Sekarang kita kan akan belajar keberagaman sosial dan budaya. Di sini ibu mempunyai media digital berupa komik, petunjuk penggunaan komik. Peserta didik dapat membaca komik secara individu. Bacalah setiap bagian atau komponen yang terdapat dalam komik. Terus bacalah kolom percakapan mulai dari kiri ke kanan. Pengenalan karakter. Di sini ada dua karakter. Yang satu cewek bernama Ana, yang kedua cowok bernama Anto. Ana berumur 10 tahun, masih di bangku 4 SD dan berasal dari suku Jawa. Anto berusia 10 tahun, masih di bangku SD. Dia adalah siswa baru di sekolah dan berasal dari suku Jawa. Pada panel pertama ini, Ana dan Anto bercerita tentang pernah liburan ke daerah istimewa Yogyakarta. Pada saat kedua, Ana dan Anto saling bertukar cerita tentang keberagaman sosial dan budaya di daerah istimewa Yogyakarta. Contohnya itu di sana masih ada keraton Kesultanan, terus ada candi peninggalan Hindu yaitu Candi Prambanan. Panel ketiga ini mereka bertukar cerita mengenai keberagaman sosial dan budaya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu pengertian dari keberagaman sosial dan budaya di Indonesia adalah kondisi masyarakat dengan latar belakang yang berbeda-beda. Slide keempat ini menjelaskan tentang keberagaman agama, tempat ibadah, dan dari besarnya. Misalnya di Indonesia itu ada berapa agama? Apa aja? Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, dan Katolik. Lalu tempat ibadahnya umat Islam apa? masjid, Terus agama Kristen, gereja. Agama Hindu, pura. Agama Buddha, vihara.
diri. Nah, ini panel keempat bercerita tentang keberagaman suku dan adat istiadat masing-masing suku. Di Indonesia, suku yang populasinya paling banyak adalah suku Jawa dan suku Sunda. Ada juga suku Bugis. Suku Bugis ini suku yang terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Bugis termasuk suku Melayu Deutero atau golongan Melayu Muda. Lalu masing-masing suku ini itu mempunyai adat istiadatnya masing-masing. Misalnya di Yogyakarta itu ada adat istiadat Grebek, terus ada di Bali ada upacara pembakaran jenazah yang disebut dengan upacara ngaben. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan? Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti kalian mengerjakan LKPD secara berkelompok dan waktunya selama 3 menit. Ini kelompok 1. Oke. Nanti kalian ketika selesai mengerjakan bisa perwakilan siswa bisa presentasi kita. Mulai dari sekarang ya. Ada yang mau ditanyakan berapa? Iya Pak. Ibu Cita yang Ibu terangkan tadi itu suku yang paling banyak populasinya kan ada 3. Di antaranya itu suku Jawa. Lalu yang satu Sumatera. Silakan Ibu. Yang mau ditanyakan? Bebas semua. Sekarang waktunya sudah selesai. Perwakilan kelompok bisa maju ke depan mempresentasikan kerjanya. Silakan untuk kelompok 1 maju ke depan. Kelompok 2, kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjawab nomor soal 1. 1. Sebutkan agama Indonesia beserta tempat ibadahnya. Agama Islam tempat ibadah masjid, agama Kristen tempat ibadah gereja, agama Hindu tempat ibadah berat, agama Buddha tempat ibadah vihara, agama Konghucu tempat ibadah dharma. Apakah benar? Untuk nomor 2 silakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 menjawab nomor soal 2. Di Indonesia mempunyai ribuan suku, akan tetapi suku mana yang paling banyak populasinya? Suku Jawa dan suku Sunda. Apakah benar? Oke, silakan kelompok 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjawab nomor soal 3. Atau berapakah suku bangsa yang ada di komik digital? Sebutkan. A. Suku Jawa, B. Suku Sunda, C. Suku Bugis, D. Suku Batak. Apakah benar? Tepuk tangan dong buat teman kita. Silakan dari contoh dari keberagaman sosial dan budaya itu seperti keberagaman agama, terus keberagaman suku, rumah adat, pakaian adat, lagu daerah dan lain-lain. Baik, sekarang Ibu akan mengumumkan hadiah untuk kelompok yang paling ceria, paling heboh, dan paling mokat. Untuk juara 1 diraih oleh kelompok 1. Silakan maju ke depan. Tangan dong buat teman. Untuk kelompok 2 diraih oleh untuk juara 2 diraih oleh kelompok 3. Silakan perwakilan bisa masuk ke depan. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman. Untuk juara 3 diraih oleh kelompok 2. Silakan maju ke depan. Tepuk tangan dong buat temannya.
Apakah sudah selesai? Oke, boleh dikumpulkan ke depan. Ada yang tahu tidak sih tadi kita sudah belajar apa? Keberagaman sosial dan budaya. Nah, dari belajar keberagaman sosial dan budaya, apakah kalian senang belajar bersama ibu? Senang. Sekarang buku LKS-nya dibuka halaman 30. Nah, yang pertanyaan 2 itu bisa dikerjakan di rumah sebagai tugas. Nanti minggu depan kita koreksi bareng-bareng. Ibu ingatkan untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar materi Pancasila. Sebelum ibu akhiri, buku dan alat tulisnya bisa dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Raihan, silakan memimpin